Berlatar sebuah benua yang bernama Tianyuan yang berada di Zenouji. Kisah diawali dengan autor yang menjelaskan tentang manhwa ini. Sekte Xuanmen, sekte mereka memiliki banyak sekali murid dan juga ada orang yang memiliki kekuatan dan kultivasi yang bisa menentang langit dan bumi. Dan juga mereka memiliki kekuatan spiritual. Kisah akan berfokus kepada seorang pemuda yang sedang koma akibat meridiannya dihancurkan. Dia bernama Xiao Chen. Di sana juga ada sepupunya yang sedang menjaga Xiao Chen. Sebenarnya Xiao Chen hanya perlu 3 tahun untuk menembus tahap penempaan tubuh. Hanya perlu 1 langkah lagi Xiao Chen bisa menjadi pemimpin. Xiao Chen adalah murid masa depan yang sangat jenius dan sangat berbakat. Tapi sayang meridian milik Xiao Chen telah rusak dan semua temannya telah pergi meninggalkannya. Dan juga para tetua di sekte Xiao Chen akan mencabut gelar murid dalam milik Xiao Chen. Tapi hanya ada satu orang yang selalu setia menunggu Xiao Chen sembuh dan dia adalah sepupunya. Setelah wanita itu pergi, kini Xiao Chen telah tersadarkan diri dari komanya. Xiao Chen tidak percaya bahwa dia masihlah hidup dan juga tubuh yang ditempati oleh Xiao Chen bukanlah miliknya. Dia dilahirkan kembali dan masuk ke dalam tubuh bocah sampah. Flashback sebelum meridian milik Xiao Chen belum rusak. Xiao Chen adalah orang yang menguasai 9 surga agung. Dia adalah satu-satunya yang terkuat, tapi Xiao Chen terlalu terburu-buru untuk mencapai kekuatan yang lebih tinggi hingga dia mendapatkan hukuman surgawi. Tapi saat Xiao Chen menerima hukuman langit dan dia lengah, dan Xiao Chen diserang oleh Kaisar Li Yuan dengan pedang tertingginya, dan pada akhirnya Xiao Chen pun mati. Untungnya jiwa milik Xiao Chen sangatlah kuat. Karena jiwa dari Xiao Chen sangat kuat, dia bisa lari dari mereka yang mengkhianatinya. Dan dia berinkarnasi ke tubuh bocah yang dianggap oleh Xiao Chen tubuhnya sangat sampah. Xiao Chen harus memulai kultivasinya dari awal lagi, dan jika akan kembali ke puncak dan akan membalaskan dendamnya ke Kaisar Agung yang bernama Li Yun. Xiao Chen merasa bahwa tubuh yang ditempati sekarang sangatlah buruk dan juga meridiannya telah rusak. Namun di balik kerusakan yang parah ada sesuatu yang sangatlah berharga, yaitu tubuh yang ditempati oleh Xiao Chen adalah tubuh yang cocok untuk melatih teknik pendingin Taiko. Namun sayangnya energi di dunia ini sangatlah sedikit, jadi butuh waktu yang lama. Dan tiba-tiba keluarlah sebuah inti sihir dari dalam tubuhnya. Xiao Chen keheranan, apakah ini inti sihir? Xiao Chen pikir bahwa tubuh dari bocah ini sudah rusak. Dia memiliki inti sihir. Xiao Chen tidak ingin ada kesalahan lagi, dan ketika Xiao Chen menguasai body calling Taiko, Xiao Chen akan memiliki potensi besar untuk menjadi yang terkuat dan tidak akan ada yang bisa mengalahkannya di dunia ini. Kekuatan sihir sama persis dengan kultivasi. Mereka memiliki tingkatan yang berbeda seperti langit dan bumi. Hanya sedikit orang yang bisa mengalahkan dia, dan jika seorang telah menembus tingkat dewa, maka dia akan memiliki kekuatan sihir yang sangat menakutkan dan tidak akan ada yang bisa mengalahkannya. Tubuh yang ditempati oleh Xiao Chen sangatlah unik. Bahkan ketika Xiao Chen masih berada di surga, dia hanya melihat 5 generasi yang memilikinya. Seharusnya di dunia ini Xiao Chen tidak akan terkalahkan. Xiao Chen mengatakan, Li Yun, Tianyuan, teruslah kalian hidup sampai aku membalas perbuatan kalian, dan tunggulah aku di surga. Xiao Chen pun memulai proses kultivasinya, dan ketika dia sedang berkultivasi, muncullah sebuah kilatan-kilatan di tubuhnya dan diperlihatkan di dalam alam bawah kesadarannya dia sedang melakukan pelatihan, dan kini dia telah selesai melakukan pelatihan. Xiao Chen membutuhkan waktu 1 tahun di kehidupan sebelumnya untuk menembus tingkat langit lapisan pertama, dan rata-rata orang lain membutuhkan waktu setidaknya 4-5 tahun untuk masuk ke ranah langit tingkat pertama. Namun Xiao Chen tidak menyangka bahwa tubuh dari bocah yang dia anggap sebagai sampah sangatlah luar biasa. Jurus body calling Taiko adalah jurus terhebat yang sebanding dengan kekuatan 10 surga hebat. Dari arah luar ada seorang yang sedang mengucapkan selamat kepada seorang yang telah menjadi murid internal, dan rumah yang ditempati oleh Xiao Chen akan dijadikan tempat latihan oleh orang itu. Orang itu mengatakan, bukankah ini adalah rumah milik saudara Xiao Chen? Ya, benar sekali. Apakah kau takut dengan Xiao Chen? Dan bukankah dialah orang yang mempermalukanmu dulu? Orang misterius itu tidak menyangka bahwa Xiao Chen akan menjadi sampah yang tak berguna. Waktu dia masih berada di sekte, Xiao Chen selalu menghina orang misterius itu. Orang misterius
Orang misterius yang belum diketahui namanya pun mengatakan, "Hei, Empo, ngapain kau di sini? Bukankah kau sudah kehilangan gelar sebagai murid internal?" Xiao Chen berkata, "Keluar kalian. Aku tidak akan mengatakan sampai kedua kalinya." Dan orang yang bersama dengan orang misterius tadi marah-marah sambil mengatakan, "Xiao Chen, kau sudah kehilangan posisi sebagai murid internal. Apakah kau masih berani mengusir kami dari sini? Seharusnya kaulah yang pergi." Xiao Chen dan Cecungo itu pun akan bertarung. Kemudian cerita pun berpindah ke sebuah tempat yang sangatlah ramai, dan di sanalah Xiao Chen dan mas-mas itu akan bertarung. Dan karena Xiao Chen dan Cecungo itu akan bertarung, membuat kehebohan bagi para murid yang ada di sana, dan mereka tidak menyangka kalau Xiao Chen telah sembuh dari komanya. Di antara kerumunan yang melihat, menurut yang dikatakan oleh NPC itu, Xiao Chen diserang secara diam-diam, dan akibat dari dia diserang secara diam-diam, meridian milik Xiao Chen pun rusak, dan setelah itu dia koma. Dan apakah Xiao Chen disembuhkan oleh tetua? Menurut mereka, orang ini tidak percaya bahwa Xiao Chen disembuhkan oleh para tetua. Bahkan menurut rumor yang didengar bahwa tetua mengatakan tidak bisa menyembuhkan Xiao Chen, dan mereka pun meremehkan Xiao Chen hanya karena meridiannya hancur, dan mereka bilang Xiao Chen telah memprovokasi Liu Feng. Ini gawat, bisa saja Xiao Chen bisa mati kalau dia tetap melawan Liu Feng. Payah nih pancah sendiri. Bisa saja Xiao Chen bisa mati kalau dia tetap melawan Liu Feng. Xiao Chen merasa bersalah karena telah mengatakan pemilik dari tubuh ini dulunya adalah sampah. Kini Xiao Chen telah kena mental. Sekedar mengingatkan bahwa tubuh yang digunakan oleh MC adalah tubuh orang yang berada di sekte Xiongmen, dan pemilik tubuh aslinya udah meninggoy. Nah, pas pemilik tubuh ini meridiannya dihancurkan, dia koma, dan kebetulan si MC dikhianati oleh Kaisar Agung, dan nama MC itu Xiao Chen, dan juga nama pemilik tubuh ini itu namanya Xiao Chen. Nah, bingung kan kalian? Sama saya juga. Liu Feng maju sambil mengatakan, "Xiao Chen, sekarang kau hanyalah orang yang..." Liu Feng maju sambil mengatakan, "Xiao Chen, sekarang kau hanyalah orang biasa yang tak memiliki kultivasi sama sekali, dan kau juga telah menjadi sampah." Liu Feng benar-benar tidak mengerti mengapa Xiao Chen berani menantang Liu Feng dengan kondisi meridian yang telah hancur. Lalu ada orang yang datang ke rumah Xiao Chen tadi. Karena namanya tidak ada, kita panggil Samsul. Ini orangnya. Nama ini sampai namanya ketemu. Lalu mereka yang menonton mengatakan, "Jika kau membunuhnya, bagaimana kau menjelaskan kepada saudari Jiang Meng? Saudara Xiao Chen sudah tidak berguna dan dia sudah menjadi sampah. Dia tidak pantas untuk saudara Jiang Meng. Sejauh yang aku tahu, waktu Jiang Meng datang ke Xiongmen 5 tahun yang lalu, dia dikejar oleh binatang buas di sebuah gunung, dan Xiao Chen langsung menyelamatkannya, dan pada saat itulah dia jadi rebahaner. Dan pada saat itu Jiang Meng berusia 10 tahun dan Xiao Chen berusia 13 tahun. Seingat Xiao Chen yang ada di tubuh ini bahwa Jiang Meng adalah seorang yang sangat berharga bagi orang yang memiliki tubuh ini, dan kita diperlihatkan kedekatan mereka berdua. Jiang Meng meminta Xiao Chen untuk berjanji kepada Jiang Meng setelah Jiang Meng dewasa maka mereka akan menikah. "Selamat pagi Xiao Chen, aku sudah menyiapkan makanan, ayo kita ke gunung untuk makan bersama," ucap dari Jiang Meng kecil. Lalu Jiang Meng kembali mengatakan bahwa kamu harus terus berlatih, dan kau harus berjanji untuk tidak boleh keluar kamar sebelum selesai latihan. Agar kau bisa menjadi orang yang sangat kuat, kau harus yakin bahwa kau bisa menerobos ke ranah dewa, agar aku bisa menunjukkan ke guruku agar dia mengizinkan kita untuk menikah. Udah, malah menghayal punya pacar kalian. Sian kali kalian nih, wibu-wibu. Kita lanjut ke pertarungan. Liu Feng merasa bahwa dia pasti bisa mengalahkan Xiao Chen, dan jika dia mengalahkan Xiao Chen, dia ingin mendapatkan perhatian dari Jiang Meng, dan mungkin akan mendapatkan kesempatan untuk menikahi Jiang Meng. Liu Feng pun mulai menyerang Xiao Chen. Melihat pergerakan dari Liu Feng yang terlalu meremehkan Xiao Chen, dia hanya tersenyum sinis karena tidak mungkin seorang reinkarnasi dari seorang dewa terkuat bisa dikalahkan oleh cecunguk seperti Liu Feng. Dan tiba-tiba Xiao Chen pun hanya menggerakkan tangannya dan mengayunkan dengan sedikit tenaga. Namun gerakan yang dilakukan oleh Xiao Chen dapat menghempaskan Liu Feng. Liu Feng terhempas ke tembok dan membuat semua orang sangat dibuat terkejut karena Liu Feng bisa dikalahkan dengan mudah. Dengan mudahnya, dan Liu Feng tidak sadarkan diri. Mereka tidak menduga dan merasa bahwa Xiao Chen menyembunyikan kekuatannya selama ini dan berpura-pura lemah, dan mereka menduga bahwa para tetua sudah menduga dengan tatapan yang sangat
sangat sadis. Xiao Chen mengatakan, apakah kalian juga ingin melawanku ataukah kalian ingin maju secara bersamaan? Mendengar bahwa Xiao Chen mengatakan hal itu, mereka pun keringat dingin karena perkataan dari Xiao Chen. Samsul mengatakan, serius bro, ini bukan salah gue nggak mau ikut-ikutan. Lalu datang seorang pria yang mendengar ada suatu keributan. Dia bernama Liu Han. Ini bebengosnya, dia adalah saudara dari Liu Feng. Lalu si pirang berkata kepada Liu Han bahwasanya adikmu terluka, dia terluka dan tak sadarkan diri. Karena ulah dari Xiao Chen, Liu Han terkejut karena perkataan dari sepirang itu benar adanya. Liu Han melihat bahwa meridian adiknya telah rusak dan juga jika meridiannya bisa disembuhkan, tidak ada kemungkinan dia bisa memiliki kekuatan lagi dan mungkin akan menjadi seorang sampah. Liu Han pun sangat marah kepada Xiao Chen atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Xiao Chen kepada adiknya, dan juga Liu Han adalah kakak pertama dari Liu Feng. Takutnya Liu Han akan membalas dendam kepada Xiao Chen hari ini juga. Dahulu ketika Xiao Chen masih hidup sebelum jiwanya digantikan oleh Xiao Chen. Nah, bingung kan kalian? Sama saya juga. Nah, di sini tuh Mimin belum tahu siapa sih nama si orang yang masuk ke dalam tubuh si bocah ini, atau namanya Xiao Chen atau yang lain juga nggak tahu saya. Mungkin bisa jadi namanya sama dengan tubuh pemilik aslinya. Menarik. Suatu misteri yang belum dipecahkan. Dahulu Xiao Chen dan Liu Han adalah rival abadi, bisa dibilang seperti Naruto dan Sasuke. Xiao Chen dan Liu Han dulunya seringkali memamerkan kekuatan mereka berdua ke murid yang lain dan juga ke para tetua. Dan jika diadu siapa yang akan menang menurut kalian? Dan Liu Han sangatlah mengan dengan Xiao Chen karena telah melukai adiknya sampai-sampai meridiannya rusak. Kali ini Liu Han akan membantai Xiao Chen di sini, di tempat ini, jam ini, hari ini, sekarang juga. Xiao Chen hanya tertawa tipis karena Liu Han sangatlah percaya diri untuk bisa membantainya, dan Liu Han mengeluarkan jurus banteng merah. Sorry cok, maksudnya gajah merah. Kita temenan kan bro? Kita kawan kan? Ya kita kawan lah, masa enggak sih bro? Dengan santainya Xiao Chen mengatakan, berani-beraninya kau mengeluarkan teknik ampasmu di depanku. Nih teknik tuh kayak gini. Dan boom, sebuah tangan raksasa pun menggeprek gajah itu. Xiao Chen menyerang Liu Han dan serangan pertama berhasil dihindari oleh Liu Han. Dan Xiao Chen sudah berada di belakang Liu Han dalam hitungan detik. Dan boom, tangan Liu Han pun terasa mau patah. Dan set Liu Han pun jadi godok yang terikat. Mereka terheran-heran, orang terkuat saja bisa dikalahkan dengan mudahnya. Bahkan belum sampai 1 menit, mereka menanyakan seni bela diri apa yang digunakan oleh Xiao Chen. Itu terlihat sangat misterius. Liu Han merasa kesakitan karena tubuhnya sudah seperti tali yang bisa diikat kemanapun. Xiao Chen pun berteriak, katanya, kau ingin membantaiku? Liu Han pun merasa ngeri. Liu Han adalah murid inti di sekte ini. Liu Han mengancam Xiao Chen, jika Xiao Chen berani membunuh Liu Han, maka para tetua tidak akan tinggal diam saja. Dan jika Xiao Chen membiarkan Liu Han lari, maka dia akan memberikan info di mana Jiang Meng berada. Katakan di mana dia berada. Liu Han menyuruh Xiao Chen untuk berjanji terlebih dahulu untuk tidak membantainya. Baru Liu Han mengatakan di mana Jiang Meng berada, karena sifat dari MC kita ini adalah orang yang paling tidak suka membuang waktu dan tidak suka saling menawar. Dia bersiap untuk membunuh Liu Han, dan Liu Han mengatakan yang sebenarnya karena dia tidak ingin mati muda, dia masih ingin punya istri. Hari ini ada suatu perkumpulan di aula utama, mereka bernama Dao Ming untuk membawa Jiang Meng. Xiao Chen pun sangat terkejut karena sangat tidak percaya. Liu Han tidak tahu detailnya. Yang pasti orang itu sangat dihormati oleh para tetua, bahkan pemimpin sekte sangat menghormati mereka. Xiao Chen mengampuni mereka dan dia bergegas untuk pergi ke sana sambil mengatakan, sepertinya ada sesuatu yang tersembunyi di Jiang Meng. Tapi tenanglah, jika aku masih hidup, aku tidak akan membiarkan Jiang Meng dalam masalah. Dan tiba-tiba muncul asap hitam dari tubuh Xiao Chen yang menandakan ada penolakan dari pemilik tubuh asli. Xiao Chen mengatakan, tenang saja, aku tidak akan membiarkan Jiang Meng terluka karena kau adalah aku adalah kau. Lalu Liu Feng memberikan pil kepada Liu Han. Liu Han mengatakan, walau aku tidak bisa membunuhmu, maka merekalah yang akan membunuhmu. Tidak peduli seberapa kuat kamu hanya memiliki kekuatan fisik yang kuat, tapi orang itu memiliki kekuatan yang sangat kuat. Berpindah ke aula Xing Yun. Lalu ada pria, dia protes kepada ketua sekte, mengapa Jiang Meng belum datang? Dia bernama Huo. Ini berbentuknya, dan orang ini menenangkan Huo untuk jangan marah. Jiang Meng pasti datang. Lalu ada wanita yang ikut menyemplung ke dalam obrolan mereka.
dengan mengatakan Master Huo memiliki temperamen yang sangat buruk. Bahkan, apakah Anda yakin Jiang Meng akan datang ke sini ataukah sekte Huo yang akan membawanya? Huo mengatakan ke wanita itu, ini semua tidak ada hubungannya dengan Anda. Kan jika di sini bukan sekte Huo saya dan ini juga bukan sekte lembah hantu Anda tidak berhak mengatur saya. Dan juga Anda hanya mengandalkan pria itu untuk meningkatkan kultivasi Anda. Metode kultivasi ganda di sekte lembah hantu milik wanita itu merupakan hal yang wajar dan juga sudah ada sejak leluhur pertama dari generasi ke generasi sekarang. Dan jika melakukan kultivasi ganda, maka mereka akan terikat cinta abadi. Dan wanita itu merasa bahwa Huo ingin mencari masalah dengannya. Nama dari wanita itu adalah Shinrao. Ini berbentuknya. Huo tidak takut dengan Shinrao. Huo sangat ingin melawan wanita itu. Dan mereka saling mengeluarkan avatar milik mereka. Mohon maaf jika perkataan saya ada yang salah ataupun salah dari pengucapannya. Dan ketika pertarungan mereka mulai memanas, mereka dihentikan oleh seorang dengan tekanan yang luar biasa. Tekanan itu menghentikan pertarungan mereka berdua. 就算不是我烈焰宗，也轮不到你们这些。乃是上古传承下来的正道，男欢女爱，莫不是想在这里打上一场？老子可不怕你！女人，来吧！够了！ Pak tua itu dipanggil dengan sebutan G. Jiang Meng belum datang dan mereka berdua sibuk dengan mereka sendiri. Maafkan mereka ketua sekte karena menampilkan pertikaian yang tidak layak untuk dilihat bagi ketua sekte. Dan ketua sekte itu merasa bahwa G sedang bercanda. Mereka semua yang ada di sini menginginkan sekte Xianmen mereka berkembang. Dan si Tuan G malah ngakak. Hahaha, kocak sekali. Dan secara drastis raut wajah dari Pak tua itu berubah menjadi murung. Dia berjanji untuk tidak mempermalukan ketua sekte. Dia sudah menganggap sekte Xianmen adalah saudara. Dia berjanji untuk tidak memperlakukan Jiang Meng dengan buruk. Pak tua itu memberikan sebuah token kepada ketua sekte. Token itu adalah token Sword Order, di mana jika ada orang yang memiliki token tersebut, maka dia berhak melakukan semua yang ingin dia lakukan tanpa harus meminta izin dari ketua sekte. Nama dari token itu adalah Shen Jialing. Tua itu berkata, "Yap, benar sekali. Dengan token itu, saya bisa melakukan apapun tanpa dicampuri oleh ketua sekte dan tidak akan menerima kompensasi." Dan tiba-tiba muncul sinar dari sekte Xianmen dan kejadian itu dilihat oleh Xiao Chen. Insting dari Xiao Chen mengatakan bahwa akan ada bahaya yang akan menimpa Jiang Meng. Dia bergegas untuk ke sana dan murid sekte Xianmen melaporkan bahwa Jiang Meng sudah tiba. Seluruh mata tertuju ke Jiang Meng. Mereka terkejut karena kecantikan yang dimiliki oleh Jiang Meng. Jiang Meng kini telah sampai di aula istana. Dia terlihat sangat gugup. Melihat kecantikan yang dimiliki oleh Jiang Meng, Pak tua itu hanya mengatakan, "Bagus, bagus." Wah, Mimin tahu nih arti dari tatapan dari Pak tua ini nih. Tua bangka nih, pasti kalian udah tahu kan? Yaelah, gak usah polos lah kalian nih. Jawab aja, kita memang bukan saudara, namun pikiran kita itu sama, ya kan? Oke, lanjut. Jiang Meng memberi hormat kepada ketua sekte dan ketua sekte menyuruh Jiang Meng untuk memberi hormat kepada tamu VIP yang ada di sini dan Jiang Meng memberi hormat kepada mereka semua. Jiang Meng terheran-heran untuk apa ketua sekte memanggilnya ke aula. Kau sangat beruntung. Ini ketua sekte Shen Jiafeng dan ini adalah pemimpin sekte Huo. Dia bernama Huo Lie dan Shinrao, pemimpin sekte lembah hantu. Hihihihihihi. Au. Dan tujuan dari mereka semua datang ke sini adalah untuk mengajarkan Jiang Meng kultivasi dan ketua sekte menyuruh Jiang Meng untuk berterima kasih kepada mereka semua. Nah, kan betul apa yang Mimin rasakan. Pasti ada hal-hal mesum yang akan mereka ajarkan. Dilihat dari tatapan Pak tua tadi dan asal-usul ketua sekte lembah hantu, kalian pasti ada pikiran-pikiran ke sana, ya kan? Jiang Meng sangat terkejut karena dia akan dibawa pergi oleh mereka sampai-sampai hampir turu. Huo merasa bahwa ini adalah kesempatan yang bagus dan spesial dan hanya Jiang Meng lah yang mendapatkannya, sedangkan murid lainnya tidak mendapatkannya sama sekali. Wanita itu mengatakan, "Benar adik kecil, hanya kamu yang mendapatkan kesempatan ini. Banyak orang-orang yang menginginkan kesempatan ini di luar sana, namun mereka tidak mendapatkannya sama sekali." Jiang Meng meminta satu syarat.
darat, yaitu dia ingin membawa Xiao Chen bersamanya. Namun perkataan dari Jiang Meng langsung ditentang oleh Pak Tua itu. Pak Tua itu datang ke sini hanya untuk Jiang Meng karena dia melihat bakat dari Jiang Meng sangatlah luar biasa dan tidak ada yang menarik selain Jiang Meng. Bahkan Xiao Chen saja tidak memiliki bakat sama sekali. Dasar Pak Tua tidak tahu malu, dan Jiang Meng tidak akan pergi jika Xiao Chen tidak ikut bersamanya. Jiang Meng meminta mereka untuk pergi saja, dan Jiang Meng tidak suka perkataan dari Pak Tua itu. Dia meminta Pak Tua itu menarik kembali perkataannya. Jiang Meng merasa bahwa Xiao Chen sangatlah berbakat. Bahkan Xiao Chen lah orang yang paling berbakat yang pernah dia temui selama ini. Dan tiba-tiba Pak Tua itu menggunakan teknik mengikat jiwa kepada Jiang Meng. Dan setelah Pak Tua itu mengikat jiwa dari Jiang Meng, dia bilang, "Nona, apakah Duan Siling belum mengajarkanmu sikap sopan santun? Jangan berpikir bahwa karena bakatmu yang luar biasa, kau bisa mendapatkan semua yang kau inginkan hanya dengan perkataanmu saja. Kau tidak pantas menolak perintahku. Jika kau menolak, maka kau akan mati." Ketua sekte menegur Jiang Meng karena Pak Tua itu ingin membawa Jiang Meng demi kebaikannya, dan urusan Xiao Chen ketua sekte lah yang akan mengurusnya. Dan akibat dari teknik mengikat jiwa tadi membuat Jiang Meng memuntahkan cairan merah dari mulutnya, dan Jiang Meng menolak untuk pergi karena jika Xiao Chen tidak ikut, maka Jiang Meng juga tidak akan ikut. Karena Jiang Meng yang tidak mau ikut, Pak Tua itu berniat untuk membunuh Jiang Meng, namun dihentikan oleh Huo dan Shen Rao. Dan sekali lagi Pak Tua itu menggunakan teknik mengikat jiwa karena Jiang Meng tidak mau ikut dengan Pak Tua itu, dan membuat Jiang Meng tidak bisa menolak lagi. Kini tetapan dari Jiang Meng telah kosong akibat teknik pengikat jiwa yang dilakukan oleh Pak Tua itu. Serempak mereka semua pun terkejut. Mimian juga terkejut karena mereka terkejut. Melihat mereka semua terkejut, Gelo hanya tertawa tipis. Gelo tuh nama si Pak Tua ini nih yang kakek-kakek nih. Dan ketua sekte sedikit tidak terima yang dilakukan oleh Gelo karena Jiang Meng adalah murid pribadinya, dan yang dilakukan oleh Gelo sudah keterlaluan. Konsekuensi menggunakan teknik mengikat jiwa kepada manusia adalah orang itu akan menerima kerusakan tubuh dan bahkan bisa menghancurkan jiwa manusia. Pak Tua itu memiliki caranya sendiri demi membuat orang patuh kepadanya, dan Gelo merasa bahwa yang dia lakukan tidak ada kaitannya dengan ketua sekte. Dan juga Gelo memiliki token. Dengan token itulah dia bisa melakukan apapun yang dia suka. Ketika Pak Tua itu akan pergi, dia dihalangi oleh Xiao Chen yang telah tiba di aula utama. Xiao Chen sangatlah marah melihat Jiang Meng jiwanya diikat oleh Pak Tua bangka itu. 我看谁敢走！ Yang membuat Jiang Meng tersadar karena Jiang Meng sudah sangat kenal dengan suara Xiao Chen dan mungkin mereka memiliki hubungan rahasia. Dia pun berlari ke arah Xiao Chen dengan perasaan senang sambil memeluk Xiao Chen. 萧晨哥哥，你终于来了。 Gelo terkejut terheran-heran mengapa teknik pengikat jiwanya bisa hancur hanya menggunakan suara saja. Ya jelas dong, kan dia dewa terkuat. Gimana sih kek? Mereka berdua bergumam dalam hatinya. Setelah teknik jiwa ditanam ke dalam jiwa manusia, maka tidak ada kemungkinan untuk bisa menghilangkannya kecuali sang penanam teknik itu melepaskannya. Dan jika menggunakan teknik itu secara berlebihan, maka akan membuat orang yang ditanamkan teknik mengikat jiwa menjadi gila. Ketua sekte terkejut melihat Xiao Chen sehat walafiat. Bukankah dia sedang terluka? Setelah melihat kehadiran dari Xiao Chen, Jiang Meng menangis bahagia. Dia percaya bahwa Xiao Chen akan datang dan akan kembali sembuh seperti biasanya. Xiao Chen berpikir bahwa pasti ada rahasia di tubuh Jiang Meng yang membuat mereka tertarik kepada Jiang Meng. Ketua sekte pun marah karena Xiao Chen terlalu arogan. Xiao Chen tidak melihat bahwa di depannya ada ahli spiritual dan ada seorang senior. Xiao Chen berbicara, apakah orang yang mengikat jiwa perempuan bisa disebut sebagai seorang laki-laki? Anda bukanlah golongan kami. Hanya pria sejatilah yang tidak akan mempermalukan seorang wanita, bahkan sama sekali tidak akan pernah menginjak harga diri wanita. Gelo sedikit segan karena Xiao Chen adalah murid sekte Xuanmen. Jika dia hanyalah orang biasa, mungkin Gelo akan membantainya. Xiao Chen hanya tertawa tipis. Dia sudah menebak bahwa Gelo hanya berbicara omong kosong. Xiao Chen tahu bahwa di dalam hati Pak Tua itu dia ingin tahu bagaimana cara menghancurkan teknik mengikat jiwa. Xiao Chen berkata, tipuanmu tidak akan bisa menipuku Pak Tua. 想留我性命，
问我是用了什么手段？ Mendengar perkataan dari Xiao Chen membuat Pak Tua itu marah. Dasar bocah nggak ada akhlak. Dan Gelo mengeluarkan teknik pedangnya. Dia berniat untuk menghapus kultivasi dari Xiao Chen, dan setelah kultivasinya dihapus, dia akan mengetahui rahasia milik Xiao Chen. Ketua sekte mencoba untuk menghentikan Gelo karena Xiao Chen sedang terluka parah. Gelo bersikap seolah-olah dia hanya akan melukai Xiao Chen, padahal dia mau ngebantai Xiao Chen. Kalian sudah tahu kan endingnya gimana? Kalau kalian bilang MC kalah, kalian salah besar. Ingat, status MC dulunya adalah seorang dewa. Dia juga satu-satunya dewa terkuat di 9 surga. 你小子找死！我就先废了你修为，我就不信问不出来。是要他的命啊！放心，老夫会。 Dan ketika serangan yang berupa sebuah pedang itu akan mengenai Xiao Chen, ketua sekte berniat untuk menolongnya. Namun, aksi dari ketua sekte dihentikan oleh Huo dan wanita itu. Dan efek dari serangan itu sampai keluar ruangan. Dan karena efek dari serangan itulah orang-orang pada ngumpul untuk melihat apa yang terjadi. 有强敌来袭不成？ Dari balik tebalnya kumpulan asap, terlihat bahwa Xiao Chen masihlah baik-baik saja dan dia tidak terluka sama sekali. Xiao Chen meremehkan Gelo karena serangan yang dia berikan terlalu lemah dan belumlah cukup untuk membantahinya. Dan Xiao Chen menantang Gelo untuk mengeluarkan seluruh teknik dan kekuatan yang jauh lebih kuat lagi. Serangan itu hanya membuat dia gatal-gatal sambil menunjukkan wajah percaya diri yang sangat-sangat songong. Memang ngeselin MC kita nih. Walaupun ngeselin, namun overpower anjay. Yang sudah pasti dialah yang akan menang. Jika teman-teman terheran-heran, kok bisa sih Xiao Chen bisa nahan kekuatan dari Gelo, padahal tingkat kultivasi mereka berdua sangatlah berbeda jauh. Nih Mimin jelasin. Karena Xiao Chen menggunakan metode Kaleng Taiko, di mana metode ini adalah metode tubuh terkuat alias kekuatan tubuh terkuat di dunia ini, di benua ini. Namun berbeda jika Xiao Chen berada di tempat dia berasal. Jika dibandingkan dengan tempat dia berasal, metode ini adalah metode tubuh terlemah alias paling bawah. Namun berbeda dengan benua dia berasal saat ini, bisa dibilang metode ini dapat menahan seluruh kekuatan orang yang berada di kultivasi 10 tingkat, entah 10 tingkat atau 7 tingkat, entah itu lebih tinggi lagi, masih belum pasti. Yang pastinya tubuh teknik ini sangatlah kuat. Dan juga tingkat metode tubuh MC masih berada di tingkat 1. Jika MC bertemu dengan kultivator yang lebih kuat, yang jauh di atasnya, tidak ada kemungkinan MC bisa bertahan. Namun jika metode tubuh MC berada di tingkat kedua, nah itu beda cerita. Oke, cukup penjelasan panjang lebar. Lanjut. Gelo kembali melakukan serangan kepada Xiao Chen. Gelo berkata, metode tubuh bocah ini bisa menahan serangan pedang spiritualku. Dia pasti memiliki banyak rahasia yang sangat luar biasa yang dia simpan. Dan serangan itu ditahan oleh Xiao Chen hanya menggunakan tangan kosong aja sambil nyengir-nyengir mengerikan karena terlalu lemah. 死活的小子！太弱了，还是太弱了。 Wow, sangat dibuat terpukau karena di sekte Xuanmen mempunyai murid yang kekuatan fisiknya sangatlah kuat, bahkan bisa menahan 2 serangan yang dilancarkan oleh Gelo. Ketua sekte sangat tidak percaya bahwa Xiao Chen sudah menjadi sangat kuat akibat kecelakaan waktu itu, dan ketua sekte ingin terus menahan Xiao Chen agar tetap berada di sekte Xuanmen. Dasar patua tidak tahu diri. Tadi pas MC udah serang diam aja, nggak mau nolongin, malah diam aja. Halah. Gelo sudah sangat geram terhadap Xiao Chen karena dia selalu bisa menahan serangannya. Gelo pun mengeluarkan serangannya untuk benar-benar membunuh Xiao Chen. Kali ini ribuan pedang pun bermunculan di atas langit dan akan menerjang Xiao Chen. Melihat serangan yang dikeluarkan oleh Gelo, Xiao Chen bersiap-siap untuk beradu serangan dengan perasaan yang sangat bersemangat sambil mengatakan, dasar tulul kau Pak Tua, mana bisa serangan selama ini melukaiku. 小子，尝尝老夫！ Dan saat-saat serangan itu akan beradu dengan Xiao Chen, ketua sekte tidak tinggal diam. Dia menggunakan spirit ularnya untuk menelan serangan dari Pak Tua itu, dan ular itu semakin membesar. Kemudian ular itu melesat ke arah serangan itu.
Xiao-Chen tidak menyangka bahwa ketua sekte akan membantunya karena sudah pasti tanpa bantuan dari ketua sekte Xiao-Chen bisa mengatasinya. Gelo merasa bahwa ketua sekte ingin menjadi musuhnya dan akan mulai perang terhadapnya. Ketua sekte berkata, "Saya tidak berani Gelo, ini hanyalah sebuah trik dan aku takut seranganmu akan melukai Xiao-Chen karena Xiao-Chen masih tidak dalam kondisi primanya." Dan ketua sekte meminta Xiao-Chen untuk minta maaf kepada Gelo, dan ketua sekte terlalu percaya diri dan merasa bahwa dia sangat kuat dan jika ketua sekte tidak ada, mungkin dia tidak bisa melindungi Xiao-Chen. Pengen gue pukul nih ketua sekte. Udah gak tahu diri, nyuruh-nyuruh lagi. Mau nyuruh gue minta maaf. Mimpi lo, dasar lo. Dan Jiang Meng ketakutan karena Jiang Meng takut Xiao-Chen kembali terluka. Xiao-Chen menenangkan Jiang Meng bahwa mana mungkin dia bisa terluka dan mereka berdua pergi dari aula utama. Ketika Xiao-Chen dan Jiang Meng telah keluar dari aula utama, ada seseorang yang tiba-tiba ada di sana sambil mengatakan, "Berani-beraninya lu mencari masalah dengan sekte Xuemenku. Apakah kau ingin mati?" Dan mendengar suara itu, Gelo menyuruh orang itu untuk keluar dan gak usah banyak bacot, mending keluar aja biar kita bisa berantem. Dan tiba-tiba 区区蝼蚁也敢觊觎我江家的人， 滚出来！ Cih, debu kembang api yang menjijikan. Para ketua itu heran karena serangan itu dan siapa yang melakukannya. Dan tiba-tiba muncul orang misterius yang berada di atas mereka bagaikan seorang raja yang sudah melihat rakyatnya tersiksa. Aura yang tipis, bahkan orang terkuat di Xuanmen hanya menguasai kekuatan spirit saja. Hahaha, kocak sekali. Dan orang itu menjitikkan jarinya yang membuat seluruh murid itu pingsan. Jangan memandang rendah benua ini, hanyalah benua Tianyuan yang dimana itu yang terlemah. Namun, jika kau memandang rendah kerajaan Zhenwu, maka kau akan membuat Kaisar Zhenwu marah. Orang berambut putih itu menganggap Kaisar Zhenwu bagaikan semut yang tidak sengaja terinjak. Sifat sombong mulah yang akan membunuhmu cepat atau lambat. Dia merasa di dunia bawah tidak ada yang bisa mengalahkannya, dan di dunia ini tidak ada mungkin yang bisa melukainya. Dan wanita itu marah karena pria itu terlalu meremehkan dunia bawah. Jangan lupa bahwa kekuatan mereka ditekan ketika masuk ke benua ini. Dan ada seorang bapak tua yang tidak terima karena kultivasinya diganggu oleh orang lain, dan hanya dengan tekanan yang dilakukan oleh wanita itu dapat menumbangkan pak tua itu. Wanita itu berkata, "Santuy bro, gue di sini cuma mau membawa orang dari keluargaku. Aku tidak berniat untuk mengacaukan tempat ini." Dan pria putih itu meminta Jiang Meng untuk ikut dengannya. Ketua sekte terkejut. Tiba-tiba ada orang kuat yang datang-datang membawa muridnya. Kau tak pantas mengetahuinya. Dan pria putih itu menggunakan kekuatan tekanan miliknya, bisa dibilang kekuatan mental lah. Kalau kalian sering nonton Donghua atau film-film Cina, pasti tahu lah, pasti udah tahu kalian. Nggak mungkin nggak ada yang tahu dari kalian nih. Dan ketua sekte pun batuk cairan merah karena tekanan dari mas-mas itu. Ketua sekte pun tumbang hanya dengan satu tekanan mental saja. Mas-mas putih memamerkan kekuatannya yang sangat kuat kepada mereka semua agar mereka takut terhadapnya. Dan pria putih itu berniat untuk membawa Jiang Meng secara paksa, namun dihentikan oleh Xiao-Chen yang tidak terima gadisnya dibawa oleh orang lain. Xiao-Chen kesal karena pria itu memperlakukan Jiang Meng seperti binatang, dan Xiao-Chen mencekram tangan dari mas itu yang membuat tangannya bergetar. Mas itu agak terkejut karena Xiao-Chen hanya memiliki kultivasi yang rendah namun memiliki kekuatan yang mengerikan. "Bocah, jangan ganggu aku tidak ada masalah denganmu. Jika kau masih ingin menggangguku, maka aku tidak keberatan untuk membunuhmu secara langsung. Itu tergantung pada kekuatanmu." Pria putih itu sangat marah karena Xiao-Chen yang tidak menghormatinya sama sekali, dan dia mengeluarkan avatar kaisar miliknya untuk menekan Xiao-Chen sekaligus membunuh Xiao-Chen. Dan wanita itu tiba-tiba merasa pusing. "Bocah, aku pikir kau memiliki kemampuan dan jangan halangi aku. Jika tidak, aku akan membunuhmu." Dan pria putih itu memiliki kepercayaan diri yang sangat tinggi karena dia berada di tahap akhir ranah spiritual, dan jika Xiao-Chen ingin mengalahkannya, maka metode Kaling Tekonya harus berada di tahap kedua. Tanpa banyak B2, dia langsung menyerang Xiao-Chen menggunakan tungku miliknya. Bukannya takut ataupun panik, Xiao-Chen malah tertawa karena jika Xiao-Chen mendapatkan tekanan yang sangat kuat, maka itu dapat melatih metode tubuh Kaling Teko dan dia akan bisa masuk ke tahap kedua. Hehehehe, apakah hanya segitu kekuatanmu? Karena kau ingin mati, maka aku akan mengabulkannya. Dan pria putih itu memperkuat tungku miliknya, dan serangan itu menimbulkan efek ledakan yang sangat-sangat dahsyat. Pria putih merasa bahwa dia telah menang. Sekali lagi dia akan kembali melakukan serangan, dan
Dan kali ini dia berniat untuk mengakhiri pertarungan ini dalam satu kali serangan. Dan itu membuat baju Xiao Chen robek. Dari atas Xiao Chen ada tungku yang telah menjadi sangat besar. Dan nama dari teknik itu adalah Thunder Round. Dan Xiao Chen sangatlah senang karena tekanan itu sangat luar biasa. Berpindah ke ruang internal, Xiao Chen sedang melihat inti sihir miliknya. Xiao Chen merasa bahwa tekanan itu masihlah belum cukup untuk meningkatkan kekuatannya. Pria putih itu sungguh dibuat terkejut karena Xiao Chen belumlah mati. Dan sekali lagi dia akan menyerang Xiao Chen dengan ambisi untuk membunuhnya. Serangan itu melesat ke arah Xiao Chen dan ledakan pun terjadi. Dan sekali lagi serangan itu diserap oleh inti sihir milik Xiao Chen. Modar, ucap pria putih itu. Lonjakan kekuatan pun menyebar dan hampir menutupi seksi Xuan Man. Pria putih itu merasa bahwa dia terlalu berlebihan melawan Xiao Chen. Dan wujud inti sihir milik Xiao Chen pun telah bangkit. Dia tidak percaya bahwa di kehidupannya yang sekarang ini dia akan mendapatkan inti sihir berwujud manusia. Dia seakan-akan berada di posisi tertinggi. Dengan adanya inti sihir, Xiao Chen bisa melewati pembalasan ilahi tanpa ada rasa takut sama sekali. Dan Xiao Chen fokus untuk menyatukan inti sihirnya karena di dunia ini inti sihir adalah yang paling berharga. Dengan kombinasi spiritual dan inti sihir dan kekuatan seni bela diri dapat dikendalikan oleh pikiran, dan kekuatan ini tidak memiliki efek samping dan inti sihir dapat berkembang dengan sendirinya. Dan yang lebih pentingnya lagi, orang yang memiliki inti sihir di tubuhnya dapat membentuk kembali tubuh fisik melalui sihir fana. Bahkan jika tubuh fisiknya telah hancur. Di kehidupan Xiao Chen sebelumnya, Kaisar Iblis Bian memiliki kekuatan sihir fana sehingga orang-orang yang berada di ranah Kaisar bisa bersaing dengan ranah yang jauh lebih tinggi. Nama Kaisarnya belum fix ya. Pria putih itu tidak menyangka bahwa ada bocah jenius di kerajaan Zewu. Namun sayangnya bocah itu sangatlah arogan, dan ketika mereka berdua akan pergi membawa Jiang Meng, dan tiba-tiba muncul Xiao Chen yang telah selesai proses penggabungannya. Dia berkata, "Hei bang, mau kemana lu? Serangan lu tadi hanya membuatku merasa geli dan pantatku merasa gatal akibat seranganmu barusan." Mereka berdua kembali terkejut karena Xiao Chen masihlah hidup, dan dia memanggil tombak miliknya sambil mengatakan, "Bocah, aku terlalu meremehkanmu. Aku akui bahwa kau sangatlah hebat dan kamu hanya menggunakan setengah kekuatanmu. Tombak ini adalah tombak spiritualku, namanya adalah Zufa. Aku ingin melihat apakah kau bisa melawan tombakku kali ini." Dia pun melayangkan tombak gunturnya sambil mengatakan, "Matilah kau bocah, ini adalah teknik tombak terkuat milikku." Melihat serangan itu, Xiao Chen juga tidak mau kalah. Xiao Chen mengeluarkan teknik tangan iblisnya dan terlihat teknik itu, wah, keren sekali. Xiao Chen melancarkan serangannya kepada pria putih itu. Meskipun teknik tangan iblisnya hanya berada di level ketiga, itu sudah cukup untuk membunuh pria itu, dan kedua teknik kuat itu pun beradu satu sama lain yang menimbulkan efek ledakan yang sangatlah dahsyat. Di arena itu, Xiao Chen tidak menyangka bahwa teknik tangan iblis yang digabungkan dengan metode kaleng taiko akan menjadi sekuat ini. Pria putih ini tidak menyangka bahwa dia bisa dilukai oleh orang rendahan di dunia bawah, sampai-sampai dia mengeluarkan cairan merah dari mulutnya. Mana Mas Putih itu memuntahkan cairan merah dari mulutnya, dan dia dibantu oleh wanita yang bersamanya. Wanita itu meminta untuk tidak usah bermain lagi. Mas Putih itu tidak menyangka bahwa Xiao Chen bisa menguasai seni bela diri celestial, dan hanya sedikit orang yang bisa menguasai seni bela diri celestial tersebut. Bahkan Mas Putih dan wanita itu tidak bisa menguasainya. Mas Putih itu tidak berharap Xiao Chen bisa menguasai seni bela diri celestial walaupun hanya tingkat dasar. Namun Xiao Chen didukung dengan tubuh yang sangat kuat. Terlihat bahwa Xiao Chen mengeluarkan aura yang sangat mengerikan karena Xiao Chen ingin membungkam perkataan dari Mas Putih tadi yang bilang bahwa domain bawah hanya sekumpulan orang lemah aja. Kalau ada yang nggak paham, mending nonton part 2 dulu. Mas Putih itu menanyakan siapa Xiao Chen yang sebenarnya. Namun sayangnya Xiao Chen mengatakan bahwa Mas Putih itu tidak layak mengetahuinya. Selama beberapa dekade, Mas Putih itu tidak pernah terluka dalam pertarungannya, dan hanya Xiao Chen lah yang bisa melukainya. Dan Mas itu langsung melemparkan tombaknya. Dia berniat untuk membantai Xiao Chen di tempat, dan ketika tombak itu meluncur, tombak itu dihentikan oleh avatar kaisar milik Mas Putih itu, dan avatar itu langsung menggunakan Genjue bentuk kedua, dan avatar itu menyerang Xiao Chen. Biar ku lihat seberapa kuat tubuhku yang telah diperkuat dengan kombinasi teknik pendingin tubuh taiko. Dan benturan pun terjadi. Terlihat bahwa Xiao Chen masihlah baik-baik saja, dan dia hanya mengeluarkan sedikit cairan merah. Melihat yang terjadi, Mas Putih
putih itu merinding sejadi-jadinya. Dan seni bela dirimu lumayan juga. Akan kutunjukkan apa itu seni bela diri yang bisa menghancurkan 9 surga. Ada beberapa teknik pukulan terkuat di Tian Huang. Boxing, satu pukulan lebih hebat daripada yang lainnya. Dalam kehidupan Xiao Chen sebelumnya, dia menunggu untuk sampai ke tingkat keempat dan dia bisa menciptakan teknik pukulan pertamanya. Dan jika di dalam kehidupannya yang sekarang dengan teknik tubuh Taiko, itu sudahlah lebih dari cukup untuk mengeluarkan kekuatan yang mengejutkan. Dan mereka berdua mengeluarkan avatar milik mereka masing-masing. Mereka berniat untuk mengakhiri pertarungan ini dan mereka pun melancarkan serangannya. Dan Xiao Chen tidak tinggal diam. Dia mengeluarkan teknik pukulan Tian Huang dan akibat serangan dari Xiao Chen, Mas Putih dan wanita itu pun terpental saking kuatnya teknik yang dikeluarkan oleh Xiao Chen. Dan mereka berdua tidak menyangka bahwa mereka bisa dikalahkan oleh orang bawah. Dan terlihat tubuh Xiao Chen belumlah cukup kuat untuk menggunakan teknik Tian Huang bentuk sempurna. Dan mereka pun pergi dari sana karena tidak mungkin bagi mereka bisa mengalahkan Xiao Chen. Dengan kondisi kekuatan yang ditekan, dia pun menghampiri Jiang Meng yang sedang tidak sadarkan diri. Xiao Chen bergumam, selama ada dia di sini, dia tidak akan membiarkan Jiang Meng terluka. Dan dia membawa Jiang Meng pergi dari sana. Scene berpindah ke Xing Meng State. Terlihat Mas Putih ngedumel karena satu kali seumur hidupnya, baru kali ini dia dipermalukan oleh seseorang di dunia ini. Nih dunia ini nih. Anjing, pesan gue gampret anjing. Wanita itu mengatakan bagaimana kita bisa menjelaskan masalah ini kepada guru. Mas Putih sangatlah kesal. Dia bilang bahwa ini semua belumlah sepenuhnya selesai. Dan dia mengeluarkan sebuah token. Entah apa gunanya token itu. Yang jelas dia memerintahkan wanita itu untuk mencari orang kuat yang berada di benua ini. Dia berniat untuk menghancurkan gerbang Xin Yun jika orang kuat itu sudah terkumpul dan membawa Jiang Meng secara paksa jika Jiang Meng tidak mau ikut. Berpindah ke kediaman Jiang Meng. Terlihat Xiao Chen yang sedang menjaga Jiang Meng. Alam Zhenwu tingkat 9 adalah yang terlemah. Jika aku ingin menerobos, maka aku akan menekan kultivasiku. Jika tidak, itu dapat menyebabkan kemarahan hukum langit dan bumi dan akan mengalami perampokan guntur, ucap Xiao Chen dalam hatinya. Untuk sementara waktu, mungkin mereka tidak akan melakukan sesuatu. Namun, suatu saat tikus-tikus dan semut-semut ini akan datang lagi dan Xiao Chen harus cepat-cepat menjadi lebih kuat. Jika tidak, mungkin dia akan berada di dalam masalah yang jauh lebih besar. Scene berpindah di tempat ketua sekte dan komplotannya. Terlihat mereka telah siuman dari pingsannya. Huo dan Shinrao pergi karena dia telah melihat orang kuat di balik Jiang Meng. Ketua sekte berpikir, siapa sih latar belakang Jiang Meng yang sebenarnya? Scene berpindah di 9 surga dan di aula tertinggi. Dan orang berambut kuning ini bernama Yun Fei. Ini bengoknya. Dia merasakan ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Buat yang gak tahu siapa orang ini, dia adalah orang yang menusuk dewa tertinggi, yaitu Xiao Chen di part awal-awal. Wanita ini menanyakan apakah ada sesuatu yang membuat Yun Fei resah. Tidak masalah, Xiao Chen sudah mati, namun perasaannya sedikit tidak enak. Lalu ada mas-mas kece yang mengatakan, alah bro, ngapain sih mikir mayat yang udah mati? Kan dia udah mati, nggak perlu resah lah. Jika dia kembali hidup, kita harus memanfaatkan kesempatan ini untuk mencapai ranah yang jauh lebih tinggi. Jika memang dia masih hidup, tidak mungkin baginya bisa membunuh kita semua. Karena ucapan Mimin tadi, dia pun kembali bersemangat. Dengan adanya bantuan dari mereka berdua, Yun Fei yakin dia bisa mencapai alam peri dan melewati amukan guntur. Dan mereka pun tertawa ngakak, hahaha kocak sekali. Namun ketika mereka lagi asik tertawa, Yun Fei malah menunjukkan wajah liciknya. Waduh, scene berpindah nih. Di Gunung Xiunmen, terlihat dia sedang memperbaiki teknik Taiko. Level kedua setara dengan ranah spiritual puncak. Dan buat kalian yang minta nunjukin ranah di manhwa ini dari yang terkuat sampai yang terlemah. Nah, itu tuh belum ada. Tepat sebelum menembus fondasi yang tidak stabil, Xiao Chen hanya bisa menggunakan setengah dari kekuatan asli teknik Taiko. Dan beban yang dia terima oleh Xiao Chen ketika menggunakan teknik tadi sangatlah berat ketika dia menggunakan teknik Taiko tadi. Selain Tian Huang itu nama tekniknya. Xiao Chen harus melatih cara mempertahankan jiwa agar tidak hancur ketika menggunakan teknik itu. Dan dia mengeluarkan koleksi teknik terkuat yang dia miliki ketika masih menjadi dewa terkuat. Dia menemukan teknik raungan yang nggak tahu apa itu raungan. Raungan itu semacam teriakan. Wah, nah gitu. Dan ketika dia menggunakan teknik
itu, Xiao Chen langsung menerobos ranah Zenwu tingkat ke-9. Salah. Zenwu tingkat 9 tuh nama dari teknik ini nih. Oke, jangan salah paham. Dahulu kala ada seorang pemuda yang menghancurkan pesawat alam semesta dengan satu kali raungannya saja. Kalian pasti nebak itu adalah Xiao Chen. Kalian salah. Rasa penasaran kalian akan terjawab seiring jalannya cerita. Teknik raungan adalah teknik terkenal di Tian Yuan. Meskipun teknik ini tergolong rendah, namun teknik ini bisa menyerang jiwa seseorang yang menggunakannya dan juga dapat membuat kekuatan spiritual dan seni bela diri menjadi tidak stabil. Dan pada kehidupan Xiao Chen sebelumnya, ketika mereka beradu panco, orang itu mematahkan pergelangan tangan Xiao Chen dan pada itu memberikan Xiao Chen teknik ini. Dan awalnya Xiao Chen tidak menyukai teknik ini, namun sekarang dia malah menyukai teknik ini dan dia akan mencobanya. Dia pun mencobanya. Terlihat auman itu sangatlah luar biasa. Dia tidak menyangka bahwa dia bisa menguasai teknik ini dalam sekejap dan efek dari auman itu menghancurkan setengah gunung. Dia takut sekarang dia bukanlah seorang manusia lagi dan ranah jiwanya naik 10 kali lipat. Dia mencobanya terus-menerus sampai-sampai dia tertawa terbahak-bahak saking senangnya. Xiao Chen dengan wajah yang mengerikan, dia akan menunjukkan kepada seluruh dunia kekuatannya yang sebenarnya. Xin berpindah ke tempat ketua sekte tinggal. Ketua sekte tidak tahu dari mana Xiao Chen masuk. Wah, siapaan tuh? Dan dia menanyakan siapa Xiao Chen yang sebenarnya. Xiao Chen mengatakan pengguna latihan fisik terkuat secara ekstrim, Xiao Chen. Ketua sekte terkejut karena dia mendengarkan kata pengguna latihan fisik terekstrim. Dia menebak mungkinkah Xiao Chen adalah reinkarnasi dari seseorang yang telah mencapai puncak tertinggi. Xiao Chen hanya diam dengan pose kulbet. Ketua sekte pernah mendengar dari pendahulunya bahwa ada salah satu sekte yang berada di alam tertinggi di surga. Nama dari sekte tersebut adalah Buddhisme. Ketua sekte menjelaskan ketika seorang kultivator yang telah mencapai tingkat tertinggi dan kemudian dia mati, maka mereka bisa bereinkarnasi ke dalam tubuh yang jiwanya cocok dengan orang yang bereinkarnasi tersebut dan kembali berlatih lagi. Dan apakah Anda juga bereinkarnasi? Dia hanya mengatakan bukan Buddha saja yang bisa bereinkarnasi. Tiba-tiba Xiao Chen berdiri dari kursinya dan dia memanggil Duan Siling. Duan Siling itu nama ketua sekte ya. Dan Duan Siling pun terkejut karena Xiao Chen tiba-tiba bangun. Xiao Chen menyuruh Duan Siling untuk menjadi pelayannya dan tunduk kepadanya sambil mengeluarkan aura intimidasi yang sangat kuat. Awalnya Duan Siling sangat tidak terima karena dia adalah ketua sekte. Namun apalah daya, kekuatannya jauh lebih lemah dibandingkan dengan Xiao Chen. Dia pun menerima untuk menjadi pelayan Xiao Chen. Xiao Chen meminta Duan Siling untuk mendekat dan Xiao Chen seperti ingin memberikan sesuatu kepada Duan Siling. Dia pun memberikan kekuatan Laiyang tahap kedua kepada Duan Siling. Dia tidak menyangka bahwa dia bisa mendapatkan kekuatan Laiyang yang bahkan tak pernah dia bayangkan selama ini. Xiao Chen menyuruh Duan Siling untuk pergi berlatih karena kultivasinya masih rendah dan belumlah cocok untuk menjadi pelayannya. Dia akan mengajarkan seni bela diri kepada Duan Siling kapan-kapan kalau sempat. Xiao Chen meminta Duan Siling untuk memberitahu situasi dan kondisi, entah apa yang berguna dan apa saja yang ada di benda ini. Pokoknya katakan semuanya. Duan Siling pun menjelaskan serinci-rincinya. Dari 7.000 murid, mereka adalah manusia dan murid batin adalah supranatural. Sedangkan untuk murid inti, 4 dari mereka telah mencapai tingkat supranatural ke-5 dan juga ada 18 tetua yang telah mencapai tingkat spiritual. Tetua yang tertinggi adalah yang telah mencapai puncak dan Duan Siling berada di tahap 8 dari ranah spiritual. Xiao Chen menanyakan sekte mana yang paling kuat di benua Tian Yuan. Yang pertama adalah Lembah Hantu. Buat yang nggak tahu, nonton part 2. Dan sekte api, ketua sektenya adalah Huo. Lalu sekte Excalibur, yang ketua sektenya dibakar di part kedua. Selain dari ketiga kekuatan super, keluarga Jiang juga menjadi kekuatan utama sekaligus mereka cukup kuat. Black Mountain, lembah Beastmaster. Setelah dia mencapai kekuatannya yang sebelumnya, bahkan mungkin lebih, dia berniat untuk menghancurkan dunia Zenwu lagi. Xiao Chen memerintahkan Duan Siling untuk mengunjungi semua sekte yang disebutkan olehnya tadi dalam waktu 3 hari ke depan, dan jika Duan Siling tidak mematuhi perintahnya, maka dia akan membunuhnya. Melanjutkan
video kemarin di mana Xiao Chen menyuruh Duan Xilin untuk menundukkan seluruh sekte terkuat, namun jika dia gagal dia harus mati. Dan mendengar perintah yang tidak masuk akal dari Xiao Chen, Duan Xilin pun merinding saking ngerinya tugas yang diberikan oleh Xiao Chen. Oh ya, by the way, kalau teman-teman mendengar suara Mimin agak serak tai kucing, ya karena memang begitu suaranya. Ya mau gimana lagi ya kan. Dari sudut pandang Duan Xilin, tugas itu terlalu mustahil. Walaupun Xiao Chen sangat kuat, mendengar perkataan dari Duan Xilin, Xiao Chen seakan-akan di roasting olehnya. Xiao Chen sedikit geram karena Duan Xilin terlalu banyak bacot. Tinggal lakuin aja, kalau mati ya udah. Lembah hantu dan sekte api itu terlalu mudah bagi Duan Xilin. Akan tetapi dia takut terhadap sekte Excalibur yang dipimpin oleh Gelo. Ya walaupun Gelo sudah mati, dia banyak mendengar rumor dari orang-orang yang pernah mencari masalah dengan sekte Excalibur bahwa ada tetua yang telah mencapai ranah magis dan ranah pemersatu bangsa. Enggak, ranah persatuan. Oh ya guys, kalau kalian ingin tahu ranah dari manhwa ini, kalian bisa bantu Mimin buat ngumpulin ranah kultivasi yang pernah Mimin sebut dari part 1 sampai ke 3. Kalau kalian mau tahu sih, kalau enggak ya udah. Setelah mengetahui info yang cukup menarik, Xiao Chen tetap pada pendiriannya. Dia akan tetap ingin menundukkan seluruh sekte itu. Dan juga dia ingin melihat apa yang terjadi jika mereka dikumpulkan di satu tempat dan apa yang akan dikatakan oleh masyarakat kepadanya. Nah ini nih manhwa yang Mimin suka, nggak banyak bacot, nggak lebay, dan juga nggak cupu ya kan. Kalau MC-nya badas, OP, kejam, makan ambisi itu kan enak ya kan lur. Kemudian Xiao Chen beranjak untuk pergi dan dia mengatakan kepada Duan Xilin untuk tidak menyebarkan atau mengatakan identitasnya yang asli. Duan Xilin pun mengiyakannya. Xiao Chen mengingatkan bahwa jika ada orang asing, dia hanyalah seorang murid yang bernama Xiao Chen. Walaupun dia adalah seniornya, Xiao Chen pun akan pergi dari rumah Duan Xilin sambil berkata dalam hatinya, Duan Fei, tunggu aku di 9 surga dan bersenang-senanglah sebelum kesenangan kalian akan digantikan dengan air mata darah kebahagiaan kan kedatanganku. Hahaha. Namun Xiao Chen berhenti. Dia mengatakan kepada Duan Xilin bahwa dia sangat benci sebenci-bencinya kepada orang yang memiliki sifat licik. Namun kali ini Xiao Chen akan membiarkannya. Namun jika dia melakukannya kepada Xiao Chen, dia harus mati. Duan Xilin keringat dingin dengan ancaman yang diberikan oleh Xiao Chen. Xiao Chen pun pergi dari sana. Setelah kepergian Xiao Chen, muncullah salah satu dari 18 penatua. Yang nggak tahu nonton dulu part 2 atau part 3. Ya kayaknya 3 dah kalau nggak salah, karena nama dari penatua itu belum ditampilkan di sini. Terpanggil saja dengan sebutan Jeb. Tidak pakai you know. Jeb mengatakan bahwa Xiao Chen adalah seorang reinkarnasi yang sangat berbahaya dan mungkin bisa menjadi ancaman untuk sekte Xuanmen. Duan Xilin berharap kedatangan dari Xiao Chen adalah sebuah berkah. Scene berpindah di kediaman Xiao Chen. Terlihat para murid yang telah sadar dari pingsannya. Mereka kebingungan apa yang telah terjadi kepada mereka. Dan ada salah satu dari mereka yang langsung bangun dengan perasaan yang amat gembira. Oh ya guys, siapa sih nama mereka berdua nih? Kok Mimin lupa ya nama mereka, padahal baru 1 minggu loh. Berasa udah 1000 tahun aja ya kan. Orang ini berharap Xiao Chen sudah mati, dibunuh oleh mas-mas putih. Why tidak semudah itu Perguso. Xiao Chen MC di manhwa ini sembarangan aja loh. Cerita kembali berpindah di sebuah kompetisi yang diadakan oleh sekte Xuanmen. Dan di sana ada pria berambut kuning, kita panggil saja dengan sebutan Xin. Ini berbentuknya. Xin menanyakan apa yang akan terjadi setelah ini, dan mas yang di sebelahnya mengatakan dia tidak peduli dengan semua orang yang ada di sini. Dia hanya memikirkan latihannya saja. Xin mengatakan bahwa dia pernah menanyakan kepada gurunya tentang apa yang akan terjadi di kompetisi ini. Namun guru dari Xin menyuruh Xin untuk tidak usah banyak tanya, lihat saja apa yang akan terjadi. Lalu ada seorang pria yang menanyakan apakah Xiao Chen Lord kita semua akan datang. Lalu Xin menjawab dengan wajah liciknya. Xin takut Xiao Chen tidak akan datang di acara mendadak yang diselenggarakan oleh sekte Xuanmen. Orang itu bertanya-tanya, kamu nanya kenapa Xiao Chen bisa menjadi murid inti di sekte Xuanmen, padahal dia sudah menjadi seorang sampah. Dan ada seorang pemuda, dia bernama Lin Bai. Lin Bai berbicara kepada mereka, daripada kalian mengurus dan membicarakan orang lain yang enggak-enggak, mending kalian perbaiki kultivasi kalian. Jika dibandingkan dengan Xiao Chen, kultivasi kalian jauh lebih buruk. Dan jika Xiao Chen tidak mengalami masalah pada kultivasinya, mungkin kalian akan berlutut di depannya. Xin mengatakan kepada Lin Bai untuk tidak usah ikut campur.
campur karena urusan mereka dengan Xiao Chen tidak ada hubungannya dengan Lin Bai. Dengan lantangnya, Lin Bai mengatakan, karena dia adalah saudaraku. Bukankah tugas dari seorang saudara adalah saling membantu satu sama lain? Lalu mereka pun berdebat. Lin Bai menantang Xin untuk bertarung saja jika Xin tidak terima dengan tindakan yang dia lakukan. Dan Lin Bai menantang untuk melihat siapa yang paling kuat dari mereka berdua. Karena tantangan dari Lin Bai, Xin kena mental karena jika dia bertarung dengan Lin Bai hanya 10%. 5%-nya hidup dan 5%-nya lagi mati. Dan setelah lama mereka menunggu, kini para tetua telah tiba dan mereka duduk di tempat yang telah disiapkan oleh panitia. Lin Bai cukup kesal karena Fang duduk di posisi pemilik gerbang, yaitu Duan Xilin. Melihat gurunya duduk di tempat pemilik gerbang, dia pun tertawa sejadi-jadinya karena dia merasa bahwa Fang telah menjadi pemilik gerbang. Xin meminta satu posisi yang kosong untuknya. Lin Bai tidak percaya sekaligus tak sudi atas kenaikan tahta penatua Fang. Lin Bai sangat kesal sampai ke ubun-ubunnya dan Lin Bai mengeluarkan pisau dari lengan bajunya. Apa yang akan dilakukan oleh Lin Bai kita lihat nanti. Fang mengatakan ke semua murid yang ada di sini bahwa kehadirannya di sini sebagai seorang penguasa gerbang Xingyun dan alasan dia mengumpulkan mereka semua di sini karena ada suatu acara besar yang akan dilakukan. Dia berkata dengan semangat yang membara bahwa Duan Xilin akan pensiun dari jabatannya sebagai penguasa Xingyun dan dialah yang akan menggantikan posisinya sebagai penguasa Xingyun dan dialah yang akan menjadi penguasa yang baru. Mendengar bahwa Duan Xilin akan pensiun sontak membuat permurid dari sekte Xuanmen sedih sampai-sampai mereka menangis dan ada juga yang tidak percaya dan mereka pun protes karena tidak mungkin gurunya tiba-tiba turun tahta. Pasti ada sesuatu yang terjadi kepada tetua mereka dan melihat mereka semua protes akan kenaikan gurunya yaitu Fang dan Xin mengatakan kepada mereka yang protes barang siapa yang protes akan kenaikan gurunya sebagai penguasa yang baru. Dia menantang mereka untuk bertarung jika ada yang tak suka. Karena mereka takut kepada Xin, mereka pun hanya bisa pasrah dan bersorak kepada penguasa yang baru. Dan Lin Bai menanyakan kepada Fang di mana Duan Xilin berada saat ini. Lalu Fang menjawab Duan Xilin baik-baik saja, hanya saja dia sedang sibuk berkultivasi dan dia terlalu sibuk sampai-sampai dia tidak bisa hadir di sini dan dia akan diasingkan selama 10 tahun. Lin Bai sudah menduga pasti ada sesuatu yang terjadi kepada gurunya. Fang pun berpidato, "Okey, tunggu Mimin merubah wibawa sebagai seorang penguasa." Sekte Xingyun kita sudah lama mengalami kemunduran selama beberapa tahun ini. Ya, walaupun sekte kita termasuk yang terkuat, tetapi kita tidak memiliki ambisi. Makanya gerbang Xingyun kita tidak dapat tumbuh dengan benar. Jadi, mulai hari ini aku sebagai penguasa gerbang yang baru. Sekarang sekte Xingyun akan... Sebelum dia melanjutkan perkataannya, dari belakang ada suara yang berteriak kepadanya. Fang pun kesal karena ada orang yang berani berteriak di hari yang sangat spesial ini. Dia mengatakan untuk orang yang berani berteriak untuk mengatakan identitasnya. Jika tidak, dia akan mati. Dan orang itu adalah Xiao Chen. Xiao Chen mengatakan kepada Fang bahwa dia hanyalah seekor semut dan tidak layak mengetahuinya. Dan Xiao Chen memberikan dua pilihan. 1, mati. 2, mati. Sama aja agak lain kulihat MC kita satu ini. Lalu Fang mengatakan, berani-beraninya kau berbicara seperti itu di depanku. Karena Xiao Chen yang tidak bersikap ramah terhadap Fang, tetua kuning pun maju untuk langsung membunuh Xiao Chen dan dia pun menyerang Xiao Chen. Namun sebelum serangannya mengenai Xiao Chen, dia langsung ditampar oleh Xiao Chen sambil berkata, bacot lu. Dia pun ngejungking saking kuatnya tamparan Xiao Chen. Xin dan orang di sebelahnya terkejut karena tetua kuning bisa dikalahkan dengan mudahnya. Sama halnya dengan Xin, Lin Bai juga terkejut. Dia bertanya-tanya siapa orang yang menampar tetua kuning. Fang juga dibuat terkejut karena hanya dengan tamparan Xiao Chen, tetua kuning dikalahkan dengan mudahnya. Dan tetua kuning berada di kultivasi spiritual tingkat 6. Catat guys, Fang memikirkan cara bagaimana dia bisa membantai Xiao Chen jika menggunakan kertas mantra. Itu tidak mungkin bisa berdampak banyak pada Xiao Chen. Xiao Chen mengatakan kepada Fang jika dalam hitungan 1 detik dia tidak berlutut, maka Fang akan menerima satu hadiah, yakni mati. Fang pun tertawa. Kau kira aku sudi berlutut di hadapanmu? Bahkan jika seorang dewa menyuruhku berlutut, dia tidak akan pernah berlutut sama sekali. Sombong sekali ya Pak Tua ini, ntar dibantai nangis. Dan tiba-tiba Fang berlutut karena tekanan yang diberikan oleh Xiao Chen. Tuh kan, berlutut juga jadinya. Makanya jangan sombong. Fang tidak percaya dia bisa dibuat berlutut oleh Xiao Chen.
Di dalam hati Fang, dia mengatakan bahwa dia masih memiliki satu mantra. Dan tiba-tiba Xiao Chen sudah ada di belakangnya sambil mengatakan, "Oh, udah berlutut lu, katanya nggak mau berlutut tadi." Namun 1000 sayang, Fang telah mati sebelum dia benar-benar menjadi seorang penguasa baru. Baru juga jadi penguasa, udah turu aja. Dan sebelum Fang meregang nyawa, dia sempat menggunakan sebuah mantra. Namun sayangnya sebelum Fang mati, dia tidak mengatakan di mana dia berasal. Scene berpindah ke sebuah puncak pedang suci. Di sana ada sebuah jiwa yang memberikan sebuah informasi kepada orang ini. Nih orangnya nih. Dia bilang bahwa Jiang Meng adalah keturunan dari keluarga Jiang. Yang nggak tahu nama dari keluarga tersebut, kalian bisa cek part sebelumnya. Dan niat dari awal orang ini, dia ingin menjadikan Jiang Meng sebagai muridnya. Dan niatnya terhenti setelah dia mengetahui bahwa Jiang Meng adalah keturunan dari keluarga Jiang. Dan orang itu mengatakan jika Jiang Meng masih berada di orang itu adalah Duan Xilin ya guys ya, maka kultivasinya tidak akan berkembang. Orang itu kembali mengatakan jika mereka berhasil menempatkan jiwa ke sebuah pedang, maka orang yang sudah mati dan hanya tersisa jiwanya saja bisa kembali membentuk kembali tubuhnya. Secara tiba-tiba datang murid dari orang itu. Yang dilihat dari ekspresinya, dia sangat panik. Dia memberitahukan kepada orang itu pesan dari gerbang Xingyun bahwa jika dalam waktu 3 hari mereka tidak tunduk di bawah gerbang Xingyun, maka mereka akan membantainya tanpa pandang bulu. Orang itu menyuruh muridnya untuk pergi karena dia telah mengerti, dan orang itu mengeluarkan sebuah token komunikasi. Dia mengatakan kepada seluruh tetua sekte pedang untuk segera berkumpul karena ada sesuatu yang harus dibicarakan. Cerita kembali berpindah di mana Xiao Chen yang akan menyelidiki siapa pembunuh dari pemilik asli tubuh yang dia tempati sekarang ini. Ketika dia akan mulai menyelidiki, dia dipanggil oleh Lin Bai. Lin Bai menanyakan kepada Xiao Chen kemana saja Xiao Chen akhir ini. Lin Bai menanyakan apakah kultivasi milik Xiao Chen sudah pulih. Xiao Chen menjawab bahwa dia tidak tahu, dan Lin Bai memperingati Xiao Chen untuk terus berjaga-jaga karena situasi dari kuil sedang tidak baik-baik saja dan ada kemungkinan orang yang menyerangnya datang lagi. Dan Xiao Chen berterima kasih karena sudah mengingatkannya, dan ternyata mereka berdua sedang diintai oleh orang yang menyerang Xiao Chen dari atas rumah tersebut. Dan para pembunuh itu berencana untuk benar-benar membunuh Xiao Chen, dan tanpa belas kasihan seperti sebelumnya, orang ini menanyakan siapa Tianzun sebenarnya. Dia bahkan bisa membunuh Fang hanya dengan tamparannya saja. Sekedar info, Tianzun itu adalah Xiao Chen, itu adalah wujud penyamaran. Dan para pembunuh itu berdiskusi tentang bagaimana cara mereka untuk membantai Xiao Chen tanpa ketahuan sama sekali, dan mereka pun pergi untuk menunggu waktu yang tepat untuk membantai Xiao Chen. Ternyata Xiao Chen sudah tahu akan pengintaian tersebut, namun dia berpura-pura diam seolah-olah dia sudah menantikan hal tersebut. Lin Bai berjalan-jalan sambil bernyanyi, dan judul lagunya Sekuntum Mawar Merah berpindah di perkumpulan yang diadakan oleh orang yang memanggil menggunakan sebuah token. Terlihat Wu sangatlah kesal karena berani-beraninya Sekte Xunmen menyuruh mereka untuk tunduk. Dahulu dikatakan bahwa Sekte Xingyun sangat takut terhadap 3 kekuatan super. Sindro mengatakan apakah Duan Xilin takut terhadap keluarga Jiang, sampai-sampai dia mencoba untuk menundukkan 3 kekuatan super. Dan menurut informasi yang didapatkan oleh mereka, kekuatan keluarga Jiang jauh lebih kuat. Sorry lur, nggak mimin tampilin nama kekuatannya karena susah cok bacanya. Nih coba lihat Realm tuh kan susah cok, baca sendiri aja lah. Wu tidak menyangka bahwa kekuatan dari keluarga Jiang jauh lebih tinggi lagi. Orang ini mengatakan, ya walaupun kekuatan keluarga Jiang sangat kuat, di sekte kami memiliki seorang tetua yang sangat kuat, dan mungkin keluarga Jiang tidak bisa mengalahkan tetua misterius tersebut. Kemudian orang ini nyengir-nyengir tai kucing. Dia mengatakan dia ingin melihat reaksi Tianzun karena berani memberikan gelar bahwa dia adalah yang terkuat dari yang terkuat. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Terlihat Xiao Chen yang sedang tertidur dan para pembunuh bayaran yang telah bereaksi untuk melakukan tugasnya, dan mereka pun masuk ke dalam kamar Xiao Chen. Wah, mau ngapain nih? Dia mengatakan kamar milik Xiao Chen sangatlah mudah untuk dimasuki. Orang itu juga mengejek cara Xiao Chen tidur. Dia mengatakan Xiao Chen tidur sudah seperti B2, namun omong kosongnya dihentikan oleh rekannya karena mereka di sini untuk membunuh Xiao Chen, bukan untuk bertamu. Dan mereka mulai melakukan pergerakan, dan boom, Xiao Chen berhasil diserang oleh 2 orang itu, dan mereka berdua sangat percaya
bahwa Xiao Chen sudah mati. Mereka mengatakan ternyata membunuhnya tidak sesulit yang dibayangkan, dan ternyata orang itu adalah Xin. Dia mengatakan sekarang Zheng Meng akan menjadi miliknya. Dan ketika Xin terus ngebacot gaming, secara tak terduga Xiao Chen bangun sambil mengatakan, "Oh, apakah begitu? Ya. Xin dan rekan yang bersamanya sontak terkejut. Sejadi-jadinya dia merasa bahwa itu adalah hantu Xiao Chen, sampai-sampai hampir kencan dalam siwang. Dan Xiao Chen bertanya, "Mengapa kalian menganggap dia sudah mati?" Xiao Chen merasa bahwa serangan tadi seperti gigitan semut, dan lagi-lagi dengan ekspresi yang sama mereka berdua tidak percaya bahwa Xiao Chen belumlah mati. Temannya mengatakan bahwa ini tidak mungkin, mana mungkin Xiao Chen masihlah hidup padahal dia sedang terluka, dan tidaklah mungkin teknik ilahinya bisa ditahan oleh tubuh Xiao Chen. Xiao Chen berdiri dengan pose yang sangat kece. Dia menanyakan, "Siapa yang bilang kalau kekuatan fisik tidak bisa menahan serangan yang lemah seperti itu?" Dan dia mengatakan apakah aktingnya bagus karena Xiao Chen sudah tahu siapa nama dari mereka yang ingin membunuhnya. Xin berniat untuk membunuh Xiao Chen dan mereka berdua pun menyerang secara bersamaan. Namun sayangnya serangan itu berhasil ditahan oleh Xiao Chen dengan kekuatan fisiknya. Mereka merasakan seakan-akan sedang memukul tank besi. Mereka berdua ibaratkan seekor nyamuk yang sedang berusaha menyerang seekor cicak. Xiao Chen dengan tingkat kepedeannya yang sangat tinggi, dia mengatakan kepada mereka berdua bahwa mereka berdua belumlah cukup untuk mengalahkannya. Karena mereka berdua yang tak bisa mengalahkan Xiao Chen, mereka berniat untuk pergi dari tempat ini. Dan Xiao Chen menyuruh mereka untuk melihat sesuatu yang ada di dalam kotak. Dan ketika mereka melihat benda yang ada di sana, sontak membuat mereka merinding, ketakutan, sekaligus menyesal karena telah mengusik orang yang sedang tertidur. Oke, cukup sampai di sini dulu pada kali ini. Terima kasih karena sudah menonton. Saya berterima kasih karena sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa sholat. Dadah.